Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Rarta Hermawan dari Teknik Geofisika Angkatan 2025 dengan NRP 50175251078. Hari ini saya akan mengerjakan tugas yaitu menggunakan data real geofisika. Saya akan menggunakan inversi lini inversi untuk garis lurus atau inversi linear untuk mencari nilai garis lurusnya atau straight fit-nya. Nah, pada hari ini saya akan menggunakan data yaitu dari artikel ini input geophysical and geological data for geological constraint geometry inversion and null space navigation to explore alternative geological scenarios, a case study into the Western Pyrenees. Jadinya tuh ini tuh ada data data geologi eh, terutama terutama graffiti di daerah Western Pyrenees yang berada di Eropa. Nah, kita bisa lihat saya menggunakan file ini yaitu chainmeso underscore geodata yang berbentuk CSV. Jadi bisa lihat ini ada nilai X, Y, Z sama eh, ada penamaan untuk daerah-daerah yang digunakannya. Di sini ada lower crust, terus ada upper mantle. Ini adalah data yang kita gunakan untuk bikin inversi hari ini. Nah, kita pertama mulai dari apa? Kita pertama karena saya sudah masukin datanya ke environment saya, ini berupa bentukan datanya. Jadi yang kita perlu itu nilai X-nya dan nilai Y-nya. Karena ada X, Y, Z itu seharusnya kita bisa membuat 3D. Sedangkan pada pada tugas saya ini saya akan men- memproyeksikan pada dua dimensi saja, yaitu dengan nilai X dan nilai Y-nya. Yaitu, nah seperti ini. Pertama kita import dulu datanya. Setelah itu kita bisa untuk memperlihatkan datanya lebih jelas, saya bisa print dulu headingnya. Heading itu maksudnya ini nih, di paling atas nih, ini namanya heading atau head yang saya akan gunakan. Kemudian untuk saya juga bisa print kolom saya juga. Nah, kalau ini kita run, nah kita bisa lihat ada ini heading ini. Terus ini data-data yang kita berbentuk kolom. Nah, kemudian kita bisa karena kita membutuhkan nilai X dan Y-nya doang, kita akan bisa ekstraksi nilainya kayak gini. Nah, yang dimaksud dengan ilog ini tuh itu index location di mana kita itu mencari indeks-indeksnya itu pada pada kan dalam kolom-kolom gini, kita bisa mencari indeksnya pada nilai pada titik nol dan titik pada kolom nol dan kolom 3. Nah, alhamdulillah. Nah, kegunaan dari values ini adalah untuk merubah ini menjadi array atau numpy array seperti misalnya pada tugas sebelumnya kita tugas sebelumnya kita itu menggunakan np.array. Sedangkan ini bisa dipermudah dengan ketik values terus reshape min 1,1 biar diputar untuk menjadi matriks. Nah, pada dasar ini kita udah saya akan membuat figur yang pertama untuk menjelaskan untuk memperlihat apa yang kita sudah dapat dari CSV file tadi, yaitu nilai X dan Y-nya sebelum kita mencari nilainya.
Untuk mempermudah saya akan copy aja di sini. Hmm. Jika kita run, kita mendapatkan nilai ini. Jadinya ada nilai X di sini dan nilai di sini. Dan itu data scatternya. Kenapa berbentuk banyak ini? Karena data itu banyak. Jadinya banyak nilai-nilai itu yang sangat berdempetan. Jadi bisa membuat sebuah ketebalan yang tebal, sebuah titik yang banyak ini sehingga kelihatannya tebal. Kemudian kita bisa masuk ke perhitungannya. Perhitungan untuk nilai untuk perhitungan kita untuk mencari inversinya. Pertama, kita menggunakan mask. Mask ini tuh karena data yang kita dapat itu tidak semua berbentuk nilai, yaitu ada upper mental ini, kita bisa kita bisa mask untuk hanya nilai-nilai yang berbentuk angka yang kita ambil, yaitu menggunakan kegunaan NP is none. Nah, yang dimaksud is none itu apa? None itu not a number. Jadinya, jadi itu kalau tanpa ini NP is none, jadi kita itu cuma ambil data-data yang not not a number. Sedangkan kalau kita pakai uh, indeks ini, kita tuh ini tuh artinya enggak. Jadi kita tuh mencari angka-angka yang tidak yang berupa bukan number. Yang ambil yang bukan number kita tuh nggak ngambil. Jadi kita bisa gini, flatten itu kita bisa dari yang yang kayak lurus gini kita putar putar. Kemudian kita juga bisa ambil untuk nilai Y-nya. Kemudian kita apply di nilai X dan nilai Y-nya. Nah, berarti di sini tuh kita udah filter data-data yang bukan number. Jadi yang huruf-huruf seperti upper mental atau yang di sini ada huruf itu sudah dibuang. Jadi cuma hanya nilai-nilai yang sudah difilter yang berupa nilai X dan Y-nya. Nah, kemudian kita bisa bikin D-nya seperti biasa, seperti tugas yang sebelumnya dengan parameter yang kita perlu yaitu hanya dua nilai. Nah, kita membuat looping yang kayak kemarin. Eh,
Jadi itu saya tambahkan line ini untuk untuk minimize errornya. Jadi kalau panjang dari line-nya ini lebih dari nol, hanya yang lebih dari nol. Kalau selain nol itu tetap nol. Kita langsung bisa bikin decal. Nah, seperti kita sudah mendapatkan semua datanya, sekarang kita bisa langsung untuk ngupload datanya. Kenapa saya banyak kopi karena kita tuh menggunakan banyak ini yang sama, banyak banyak eh, perbuatan yang sama. Jadi saya untuk mempercepat saya akan copy saja. Jadi kita ini program untuk ngeran datanya. Kita bisa mendapatkan nilai data-data ya. Itu ini figure satu, yang figure pertama yang kita buat. Nah, ini kemudian ini fit line-nya itu berubah kayak gini. Ini nilai y-nya dan ini nilai x-nya dengan y. Dengan rumus dari straight line itu y min yaitu eh, min 3,8724 x ditambah 46096 sekian plus sekian ini ketinggian y-nya dengan errornya sebesar ini. Jadi itu menurut saya jadi kita bisa lihat dari straight line fit ini nilai X-nya itu semakin semakin jauh itu semakin menurun sehingga trennya itu yang kita bisa dapat itu semakin menurun. Tapi errornya banyak karena jumlah data itu banyaknya itu saking banyaknya itu over data banding parameternya. Parameternya kita butuh dua dan sedangkan data itu banyak. Jadi pasti ada banyak errornya seperti ini. Jadinya kalau eh, dengan data yang cukup singkat, cukup sedikit itu misalnya kayak ada 10 data atau 20 data, ini bisa lebih jelas untuk straight line fitness. Sedangkan ini data yang dengan kita bisa lihat dari ini ada ratusan maupun ribuan. Ini ada total ada sekitar 2.711 data. Jadi itu banyak penyimpangan yang jauh. Sedangkan jadinya kita cuma dapat nilai Y-nya itu paling optimumnya ini dengan nilai garisnya itu ini.
Nah, itu sekian dari penjelasan saya. Dengan saya Nadif Radit Herawan, saya mohon maaf bila saya ada perkataan yang salah. Saya saya ucapkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.